maknanya mengatur. Jadi ada cara mengatur yang baik, ada yang mengatur yang jelek. Jadi ada yang mengatur dunia untuk dunia, tapi ada mengatur dunia tujuannya akhir. Maka ada kata salah satu sufi besar itu, tidak ada yang terjadi kecuali kehendaknya. Ini sebenarnya sampai mau ngatur model apa saja, itu yang terjadi tetap kehendak. Maka lemparkan dan campakkan segala kesibukan. Kesibukanmu itu sebenarnya ya hanya palsu. Maka tinggalkan segala yang menyibukkanmu dan melalaikanmu pada Dia. Dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya seterusnya kau akan merasakan kelapangan. Maka sahabat-sahabat itu yang banyak, yang kaya itu juga banyak. Nanti ini dijelaskan. Walihada wasofuhu, walihada wasofahum, walihada lan krono iki nyipati ing sahabat. Maksudnya sifatnya sahabat ya, bahwa kita itu melakukan, ada istilah mengatur baik, mengatur jelek, itu tetap tidak lepas dari aturan atau ajaran sahabat. Walihada wasofahum, lan Allah sudah mensifati kepada sahabat al-haqqu. Sapa Allah al-haqqu itu artinya yang benar. Al-haqqu Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maka Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah, walladzina lan utawi wong akeh ma'ahu kang tetep sertane Kanjeng Nabi Muhammad asyidda'u iku keras alal kufari, ingat kepada orang kafir, ruhama'u dan dia belas kasih bainahum kepada antaranya orang mukmin. Jadi di antara ciri orang mukmin itu keras dengan orang kafir, tapi kerasnya enggak ngawur ya. Kerasnya enggak ngawur. Contoh keras ngawur bagaimana? Contoh. Ini yang perang itu Palestina sama Israel, perangnya di mana? Di Palestina. Sampai teriak-teriak di sini dulu ngapain? Biar kelihatan umum. Kalau sampai mau berjuang ke sana, ngapain teriak-teriak di sini? Di sini minimal Anda berdoa, mendoakan orang-orang Islam yang ada di sana. Itu namanya keras tapi tidak tahu tempat. Paham ya? Anda boleh empati kepada saudara kita yang ada, boleh. Ada itu, tapi nggak pas kalau sampean teriak-teriak di sini. Di sini nggak ada masalah. Di sini tidak ada masalah. Sedangkan Anda teriak-teriak itu ya nggak ada yang dengar, nggak kedengeran. Di Palestina tetap perang. Sampai mau teriak-teriak tiap hari tetap perang. Kecuali yang teriak itu Presiden Jokowi, yang teriak itu ketua Muhammadiyah, ketua NU, itu beda. Lah yang ketua yang teriak-teriak Dadang Hussein itu ada yang dengar. Lu iya. Itu namanya nggak tahu tempat. Minimal kita mendoakan. Itu namanya hiburan. Wa ma dhannuka, apa prasangkamu, apa pendapatmu, bikaumin terhadap kaum
yuhibbuhum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa pendapatmu tentang satu kaum yang Allah mencintainya, yang sudah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktaro dan sudah memilih Allah hum ing kaum li suhbatir rusuli, karena diperintah atau diutus untuk menemani Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti itu orang pilihan. Ya. Allah sudah memilih orang-orang, sudah memilih kaum model Abu Bakar, model Sayyidina Umar, model Sayyidina Utsman, ada yang model Sayyidina Ali. Itu berarti Allah sudah memilih orang itu, dan pasti orang itu pilihan. Nggak mungkin Allah milih Dadang Husain untuk jadi sahabat, itu jelas nggak mungkin. Tidak. Apalagi bodong. Tidak mungkin. Maka tidak mungkin sahabat bentuknya begini. Tidak mungkin, ya kan? Bos bodong. Maka Allah itu sudah memilih pilihan semua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu sudah pilihan semua. Di wali muwajahati khitabihi fi tanzilihi. Loh, coba. Sahabat ini itu beliau itu apa namanya, dia itu menghadapi jadi sahabat itu menghadapi ayat Al-Quran itu langsung, yang dia mendengarkan ayat Al-Quran itu langsung dari pemiliknya, ya, langsung dari Allah, Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad, terus beliau. Oh, itu kalau yang pertama dengar Dadang Husain dikira nggak jelas itu, Pak. Lu ya ini karena kayak apa, sahabat itu langsung mendengar ayat, lantunan puisi atau kalam Allah semua itu langsung dari sumber. Berarti Anda sahabat biasa, langsung itu biasa. Jadi langsung dari sumbernya langsung. Maka pasti pilihan, pasti pilih. Kalau tidak siap ya tidak mungkin dipilih, pasti pilih. Itu termasuk luar biasanya sahabat. Makanya kalau sampai kalau mau dianggap sahabat ya jadi seperti ini. Jadi nanti dijelaskan semuanya. Nanti kriteria sahabat itu dijelaskan semuanya. Fama ahadun minal mu'minina ila yaumil qiyamati illa walis sahabati fi unuqihi minanun la tuhsa. Fama ahadun mongko ora ana siji wong, kalau di bahasa bahasa Jawanya itu mongko ora ana siji wong, maka tidak ada satupun manusia. Ini kalau di bahasa ini, maka tidak ada satupun manusia mukmin mulai sekarang, mulai zaman sahabat, mulai sudah sahabat sampai nanti yaumil qiyamah itu, dia pasti berhutang budi sama sahabat. Nggak ada itu orang mukmin semukmin-mukminnya orang, itu pasti dia punya hutang jasa, hutang budi. Apa kenikmatan-kenikmatan yang dia miliki, yang dia dapat, itu ada hubungannya sama sahabat. Maka jangan suka. Cuman kalau ngirim Fatihah itu, kalau bisa sahabat itu di Fatihah, dikirimi Fatihah.
Jangan gurunya saja, tapi sahabat juga. Karena sahabat ini semua orang mukmin pasti berhutang jasa, berhutang budi pada sahabat. Maka sampean sekarang ciptakan sahabat-sahabat yang baru, yang siap menopang sampean-sampean ke depan. Fi unuqihi minanun la tuhsa wa ayati la tunsa li annahum ad-dinu hamalu ilaina anin nabi. Jadi maka tidak bisa dihitung pemberian la tunsa, tidak bisa dilupakan. Jasa sahabat itu tidak bisa dihilangkan, juga tidak bisa dilupakan. Anda mengenal Kanjeng Nabi dari sahabat. Jadi masalah sekarang tidak ada sahabat, berarti muridnya sahabat. Muridnya sahabat sudah tidak ada, ya muridnya lagi sampai Mbah Hasyim Asy'ari. Ini sanadnya begitu. Kalau Anda tidak tahu sanad ini ya repot. Maka jangan putus. Hubungan ini jangan sampai putus. Maka kenapa saya sebelum ngaji baca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ini isinya, kalau sampai mau tahu, isinya ini doa mendoakan guru saya, memfatihai guru saya, ikut nyantol guru saya. Dikira Yasin Fadilah ini doa bisa terbang, enggak. Terus pengen kaya, enggak ada hubungannya. Nah, Yasin Fadilah ini yang saya baca itu hanya ingin nyantol saja. Kalau sampean cantolannya, pancingnya pas, ikannya pasti kena. Kalau ikannya kena terserah Anda. Mau Anda goreng boleh, mau Anda rebus boleh, mau Anda masak, terserah. Kalau Anda sudah nyantol, pengen kaya gampang, pengen pinter gampang. Paham maksud saya? Kalau sampean sudah dapat ikannya ini terserah mau sampean apakan. Mau goreng juga boleh, mau sampean rebus boleh, mau dibakar boleh, mau diapakan bu. Lah kalau sampean belum dapat ikan, kok ngarep-ngarep pengen kaya, ya kan? Paham ya? Jadi Anda cantolan dulu, Anda nyantol dulu. Kalau sudah nyantol, kalau sudah kena, terserah. Keinginanmu apa? Pengen pinter, pengen langgeng, pengen macam-macam, itu terserah. Nanti kalau yang penting cantolan ini cantolkan dulu. Kalau belum nyantol nggak bisa. Wong belum ada ikannya. Kok mau ngomong goreng, mau bakar, ikannya belum ada. Itu khayalan. Maka jadi Yasin Fadilah yang saya baca ini isinya itu. Bukan kok pengen terbang, ditembak enggak apa-apa, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Tapi kalau sampean sudah kecantol itu, jangankan kok hanya bisa ingin terbang. Terbangnya rame-rame, naik pesawat. Kalau terbang kan sendirian, kalau naik pesawat kan rame-rame. Jadi kalau sudah nyantol, apa yang Anda minta gampang, pasti dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cantolkan diri kita dulu, cantolan. Kalau Anda tidak nyantol-nyantol ya repot. Maka minimal kalau sampean pengen cepet nyantol, ya tadi itu fatihai guru sampean, doakan guru sampean. Itu sudah nggak bisa itu cara. Sholawat itu juga begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sama. Sampean mendoakan Kanjeng Nabi kok. Loh, Kanjeng Nabi kok didoakan? Orang yang paling top, paling mulia kok didoakan? Bukan soal itu. Itu doamu itu kembalinya kepada dirimu sendiri. Loh, lah buat apa kok sampai doa? Kanjeng Nabi itu sudah pasti nggak masuk, nggak punya dosa sampai doakan. Bukan itu, tapi dengan doa Anda ke Kanjeng Nabi, dengan sholawat Anda yang sampai doakan, sampaikan kepada Kanjeng Nabi, itu nanti luber. Akhirnya nyampe juga kepada diri. Ya annahun
alladzina hamalu ilaina 'alan nabi, maka sesungguhnya sahabat li'annahum karena sesungguhnya sahabat hum ya sahabat alladzina itu wong akeh hamalu kang padha nggawa ilaina kepada kita semua alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sahabat ini orang yang top, yang luar? Karena apa? Sahabat ini yang membawa kita semua, yang mengenalkan kita semua kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka sampean kalau ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi keluarganya, wa dzurriyyati wa ala alihi keluarga, terus wa azwaji istri-istrinya, baru sahabat. Kena. Baru Anda setelah itu Anda doa Fatihah guru-guru sampai. Karena kalau tidak ada sahabat kita tidak sampai Kanjeng. Anin Nabi al-hikam wal ahkam. Sahabat ini yang memberitahu atau memberi apa ya, yang menyampaikan hukum-hukum Allah kepada kita. Kalau nggak ada sahabat gimana? Di sahabat itu langsung dapat dari sumbernya terus disampaikan kepada tabi'in. Terus. Maka kalau ngaji itu harus bersanad. Kalau nggak bersanad ya repot. Maka gini, cara sampai nyambung ke sahabat itu gampang sebenarnya. Asal sampai ngaji itu, oh saya punya guru, jelas sudah. Nah, guru sampean siapa? Mbah Mun. Udah sambung terus sama. Maka jangan putus itu. Oh kalau sampai murid sama guru itu putus ya putus. Enggak sambung. Itu tidak sambung. Jadi jangan sampai batin kita itu pisah sama guru. Jadi gini ya, kalau guru ditinggal murid itu biasa, udah biasa. Tapi kalau murid ditinggal guru itu masalah. Tak bilangnya serius. Kalau guru ditinggal murid biasa, banyak. Tapi kalau murid ditinggal guru, nah ini yang bahaya. Serius. Maka tidak akan kalau gimana ini? Itu pokoknya jangan sampai terputus. Batin Anda itu jangan sampai terputus. Itu dong. Maka minimal Fatihah guru Anda. Doakan guru. Afatahu aqalima wal bilad. Nah, sahabat ini juga wabayanu al-halal minal haram. Sahabat ini juga yang menjelaskan tentang ini haram, ini halal, halal dan haram. Ini yang menjelaskan sahabat. Wa fahimu al-khas wal am. Sahabat itu mengetahui mana ucapan, mana dawuh. Atau sahabat itu faham mana dawuh yang umum, mana dawuh yang khusus yang didawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tahu sahabat. Wa fatahu lan podo buka atau bedah al-aqalima wal bilad. Sahabat ini yang sudah menjelajah dari Mekah ke Persia kemana-mana, yang membuka daerah baru, jajahan baru tentang Islam, itu ya sahabat. Yang perang juga sahabat. Wa qaharu ahli syirki, dan dia memaksa atau menumpas atau ya memaksa ahli syirik untuk bersahadat. Coba bayangkan, kita nggak berani, memaksa orang nggak berani. Wa yahiqu, dan benar qauluhu, apa dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatan wa salaman daiman abadan.
ashabi, sahabatku itu, kan nujumi itu seperti bintang. Jadi sahabatnya Nabi itu seperti bintang. Bi ayyihim, kelawan endi salah sijine, Anda mau mengikuti salah satunya yang mana? Sahabat-sahabat dari itu ya. Iqtadaitum, maka ikutilah salah sahabat-sahabat saya tadi. Kalau ada Umar macam itu. Ihtadaitum, maka Anda akan mendapat petunjuk. Nah, udah salah satu sahabat macam-macam. Udah ikuti yang mana? Oh, saya ikut terawih, Gus. Terawih itu zaman Umar. Ya udah ikuti. Anda pasti akan dapat petunjuk. Nah, jadi sahabatnya Nabi itu seperti bintang. Udah di kegelapan malam tetap ada. Itu yang akan menuntun kita. Waqad wasafahum wa fi ayat. Waqad wasafahum, mongko lan sesungguhnya sudah mensifati Allah kepada sahabat bi ausofi dengan beberapa sifat. Ila anna qala yabtaguna podo nuprih, podo yabtaguna itu ya mencari fadlan ing kanugrahane minallahi dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanan dan ridho, wa yansuruna lan podo nulung sapa wong akeh Allah wa rasuluhu lan rasuli Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat itu sudah Allah itu sudah mensifati sahabat dengan banyak sifat ya, banyak sifat sahabat, hingga Allah, dawuhnya Allah itu para sahabat itu mencari anugerah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolong agama Allah dan Rasul. Sudah itu tujuannya. Kalau dia tujuannya tidak itu pasti ngepel, pasti nggak mungkin tak. Orang ndak enak-enak di rumah didatangi diajak perang, ngepel pasti ngepel, pasti. Karena memang tujuan sahabat ini ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak-enak di rumah dibangunin di rumah ngepel apa perang. Dalal dzalika, maka dawuhnya Allah jelas sudah. Di sahabat ini ya maka sampean kalau mau mengikuti orang yang jelas, yang siap. Kalau tidak siap tak jamin ngepel. Sudah tak jamin ngepel. Kalau tidak siap pasti ngepel. Nah, iya kalau nggak ngepel gimana? Kenal juga enggak, ini juga enggak, tahu-tahu nyuruh yang aneh-aneh, pasti ngepel. Karena apa? Tidak ada keuntungan, kepentingan bagi diri Anda. Nggak ada untungnya apa saya di sini. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya buat sampean, buat kepentingan sampean nggak ada untungnya. Maka kalau tidak siap pasti ngepel. Maka carilah tujuan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Anda akan siap tinggal dimanapun, hidup dengan siapapun Anda akan siap. Kalau tidak Anda ya itu tadi, karena Anda ngitung. Kalau hitung-hitungan itu dagang namanya. Nah, kalau dagang ya jangan di sini. Kalau dagang jangan di sini. Ada tempatnya. Wa yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, maka Kanjeng Nabi Muhammad sahabat ini hanya mengharapkan anugerah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu. Dalla ala dzalika, maka ini menunjukkan sesuatu yang sudah disebut tadi min qaulihi, dari dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, annahum setuhune para sahabat mabtahu
mabtahu ora podo golek, ora podo luru. Jadi sahabat itu tidak mencari bima hamaluhu, barang yang akan dibawa nanti. Ya, sahabat itu tidak punya cita-cita, saya ikut Nabi ini nanti saya dapat apa, nanti yang saya bawa pulang apa. Annahum mabtahu bima hamaluhu minad dunya, dia tidak mengharapkan apa yang dia bawa itu dunia. Kalau dia ngarepin ini ngepel, pasti berbelok arah, pasti berbelok. Tapi kalau sudah ketemu, datang sendiri di dunia, datang sendiri. Jadi ini kalau ndak siap ya ngepel. Jalla dzalika min qawlihi annahum mabtaghu hamalun minad dunya walam yaqsidu, dan tidak menyengaja para sahabat bidzalika dengan perkara yang dibawa illa wajahu angin dzati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dituju oleh para sahabat itu ya hanya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada embel-embel yang lain. Ini berat. Tapi kalau Anda tidak mencoba ya tidak bisa. Orang ini udah sering tak jelaskan loh Pak Dulce. Kita itu kadang ketika punya akal sok-sokan jadi intelektual. Besok makan apa, ini makan, kalau enggak, jangan Anda mikir makan, kerja. Bukan, Anda itu bukan disuruh mikir, disuruh kerja. Anda ketika masih di dalam perut berpikir makan apa enggak kira-kira? Hidup kok. Hidup apa enggak? Anda bayi yang ada di dalam perut itu mikir makan apa enggak? Hidup kok ya. Nah, kok ketika dikasih akal kok sok-sokan gaya pengen mikir saya besok harus makan ini. Bukan mikir, Anda disuruh kerja, udah kerja saja, nggak usah dipikir. Kerja saja, kerja ini, jualan ini, usahain itu aja udah jalan. Bayi mulai umur 1 hari sampai 9 bulan itu nggak pernah mikir besok dia makan apa, keluar juga hidup. Maka dulu ada 2 fase dalam dunia. Kita itu hidup di dalam rahim, setelah itu hidup di alam nyata, ya. Terus kita nanti sebelum ke akhirat juga 2 fase. Kita nanti dimatikan dulu, setelah mati kita dihidupkan, baru ke akhirat 2. Jadi di dunia 2, di akhirat juga 2. Kenyataannya orang bayi yang di perut itu nggak pernah mikir tiap hari makan apa. Maka sampai jangan sosokan berpikir besok makan apa. Tapi kerja, jangan nggak mikir terus nggak kerja, ya nggak makan beneran sampai. Jangan kita ini jangan suka melalaikan sesuatu yang menyibukkan dari Allah, itu jangan sering-sering Anda lakukan. Waqad wasafahum wa fil ayat al-karim bi awsaf bi anqala. Walam yaqsidu bidzalika ila wajhahu al-karim wa fadluhu al-azim. Maka sebenarnya yang dituju sahabat itu ya hanya ridho dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, fadlnya Allah. Qala ta'ala fi ayatil ukhra, di dalam ayat yang lain, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu. Fi buyutin, di dalam beberapa rumah, adzina, sudah mengizini Allah Subhanahu wa ta'ala, anturfa'a, untuk meluhurkan, untuk mengencangkan, wa yudhkara, dan untuk menyebut, untuk fiha, kepada buyut, ismuhu, apa, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampean
kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah sampean, maka sering-seringlah menyebut nama Allah di dalam rumah Anda. Itu sampean. Fi buyutin, ini kalau dimaknai fi buyutin itu di dalam rumah. Rumah itu ya sebenarnya masjid, rumahnya Allah itu masjid. Tapi kalau sampean pengen diangkat derajatnya oleh Allah, sebutlah nama Allah di dalam rumahmu, di dalam rumah, maka Anda akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yanfi anhum asbaba wal tijarata wal bai'a wal syira'ah wala yukhrijuhum anil madhati inahum idza qamu fi huquqil maula. Maka sahabat itu yang kaya itu banyak, yang kaya banyak. Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika meninggal, itu beliau meninggalkan mi'ati alfi khomsinatin dirham. Dia meninggalkan 100.000 wa khomsimi'atin lan 500.000 dirham. Wa alfa alfin dirham dan 1 juta dirham. Watarki al-Khifarohi, dia meninggalkan 1.000 kuda. Kalau kuda sekarang itu mobil satu udah 1.000 mobil. Ya. Wa alfa mamlukin, dia meninggalkan 1.000 pembantu. Wah, ada orang yang punya 1.000 pembantu. Ada nggak kira-kira sekarang? Itu kayaknya kayak apa, bayangkan. Sayyidina Utsman itu ketika meninggal, pembantunya, budaknya itu 1.000. Nah, coba bayangkan. Jadi orang itu gini, dikira orang sahabat itu miskin-miskin, nggak kaya. Sahabat itu kaya-kaya, ya yang miskin ada. Buat contoh, gitu. Kenapa kok bisa kayak? Karena dia tujuannya untuk Allah dan Kanjeng. Cuman itu. Sederhana kok sebenarnya. Nah itu saja sebenarnya. Kuncinya cuma di situ. Maka kalau pancingan Anda nyantol, ikan itu terserah, mau Anda bakar boleh, mau Anda rebus boleh, mau Anda goreng boleh. Terserah. Maka cantolkan dulu ini pancing sama ikannya itu, cantolkan dulu. Kalau tidak nyantol ya gimana mau pulang, mau ngomong goreng, mau nggak bisa karena belum ada ikan ya. Kalau terpaut, hati sudah terpaut itu enak, sudah maka cantolkan dulu hati Anda, cantolkan di buyutin adina wa an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Maka sering-sering sampean kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-sering menyebut nama Allah di dalam ruh. Ya, zikir terserah, la ilaha illallah boleh, ya Latif boleh, ya Rozak boleh, terserah. Kalau Anda pengen ditinggikan derajat, maka sahabat itu ya ada yang bijak, ada yang dagang, ada yang jual beli, ada semua. Tapi ketika kaya tidak punya tujuan untuk dipuji. Ya. Anil madahi, dia tidak pengen dipuji karena kekayaannya. Karena kaya. Idza qamu bi huquqi maulahu. Jadi sahabat itu lebih mengutamakan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding haknya sendiri. Ini sahabat. Maka saya sering bilang, kalau Anda kaya boleh kaya, tapi contoh Mbak Dadang mestinya beli sate, makan sate bisa ya, tapi jangan makan sate, makan tempe.
Mbak Dadang mestinya bisa beli mobil Hammer atau Alphard, bisa, punya uang kaya, tapi jangan beli mobil Avanza. Itu loh. Jadi itu namanya ngempet, kalau bahasa Jawa itu ngempet. Mestinya bisa makan sate itu bisa, tapi Anda lebih milih tempe dan telur. Itu ngempet, bukan ini ya, bukan ngirit, beda ya dengan ngirit nih. Bukan ngirit, bukan lagi apa namanya, prihatin juga, bukan. Mestinya Anda mampu, tapi Anda tidak lakukan itu. Nah, hidup itu soal itu sebenarnya. Anda mampu melakukan A itu mampu, tapi Anda tidak melakukan itu. Anda mampu makan sapi, tapi Anda milih tempe. Bukan prihatin, kalau prihatin itu memang nggak, ya mampunya beli tempe itu prihatin. Atau ya pokoknya begitu ya. Mestinya kita mampu makan sate, tapi kita lebih memilih tempe. Ini berat nahan nafsu itu. Mestinya kita bisa ke sana, tapi enggak ke sana. Paham ya maksud saya? Bukan, jadi gini, tidak punya pikiran, enggak usah beli sate lah, saya nabung saja. Enggak, salah itu. Bukan begitu loh maksud saya. Anda mampu beli sate, tapi Anda milih tempe. Tapi bukan tujuan nanti saya tabungin, bukan. Nah, ini soal ngempet, soal nahan keinginan. Idza qamu bi huquqi maulahu, maka sahabat itu lebih mendahulukan hak-haknya Allah dibanding dirinya sendiri. Haknya Allah ini apa? Banyak haknya Allah. Itu dahulukan dulu. Baru kepentingan Anda. Sekarang itu kita itu enggak, kalau kepentingan kita dulu yang kita dahulukan. Allah, kepentingan Allah enggak di sama sekali. Waqala Abdullah bin Utbah, karena li Utsman, ini cerita sahabat Abdullah bin Utbah ini sahabat cerita tentang Sayyidina Utsman. Karena li Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inda khazini yaum qutila zinatu mi'ati alf. Inda khazini itu Sayyidina Umar itu ketika mati, hari kematiannya itu dia di sebelahnya penjaga gudang. Ketika beliau meninggal itu beliau meninggalkan tadi yang saya jelaskan. Mi'ati alfi khomsi mi'atin dinar wa alfi alfin dinar dirham wa tarki alfin faros, dia meninggalkan 1000 kuda, wa alfi mamlukin, dia meninggalkan 1000 budak, 1000 pembantu. Sekaya-kayanya orang sekarang gak bakal punya pembantu 1000. Kalau karyawan 1000 ya, nah beda loh ya. Kalau karyawan 1000 iya, tapi kalau pembantu, wa khalafa soba'ati bi'ru'as wa khalafa Umar bin As-Salasan lah. Ada lagi sahabat Umar bin As, ketika meninggal itu dia meninggalkan salah sami'ati alfin dinar. Ini kalau kepingan-kepingannya ini emas semua. Wa balagha sumulu mal Zubair. Laki-laki ada namanya sahabat Zubair bin Awam, ketika meninggal itu meninggalkan khomsina alfa dinar. Khomsin itu 50.000 dinar. Watarkul alfil faiz, dia meninggalkan 1000 kuda. Wa alfi mamlukin, dan dia meninggalkan 1000 budak. Tinggal mati. Duitnya, hartanya segitu banyak ditinggal mati. Jadi sahabat itu kaya-kaya.
Pertanyaannya, kenapa kok kaya? Itu pertanyaannya yang harus kita cari bersama. Nah, selama ini sampai diceritain sahabat miskin-miskin, sahabat itu kaya-kaya. Nah, Waghoni Abdurrahman bin Auf, ada lagi yang paling kaya, namanya Abdurrahman bin Auf. Asyharu min anni, terkenal. Tak kasih logika begini. Ini kenapa kaya? Sayyidina Utsman bin Affan ini punya budak 1000. Itu pasti separuhnya dikasih orang. Punya uang 1 miliar, pasti separuhnya dikasih orang. Jadi ketika beliau meninggal ini punya budak 1000, berarti sing 1000 sudah dikasih orang. Kalau Abdurrahman bin Auf lebih keren, punya harta pasti dikasih orang semua. Nanti kerja lagi kaya, kasih orang lagi gitu. Maksudnya dikasih kepada Kanjeng Nabi untuk perjuangan Islam. Nah, saya sering bilang, orang yang kaya sekarang itu bukan dermawan, pelit. Nah, pelit. Lebih dermawan sampean-sampean ini yang nggak punya uang. Serius. Umpama siapa lah ya, yang kaya siapa yang kaya? Minta hartanya separuh, pasti gak dikasih. Siapa yang kaya umpama banyak lah, Dadang kaya. Itu minta uangnya separuhnya. Umpama dia punya harta 1 miliar, diminta 500 juta, pasti tidak akan dikasih. Pasti. Tapi kalau ayah alam punya ayam 2, diminta 1, pasti dikasih. Kalau dihitung sama-sama 50% apa enggak? Sama. Sama-sama 50%. Yang Dadang punya uang 1 miliar, yang ayah alam punya uang 100.000. 100.000 diminta 50.000, pasti dikasih. Lah kok gitu, jadi katanya orang kaya itu dermawan dari mana? Pelit ya. Gitu. Orang dermawan itu separuh minimal Anda kasihkan uang. Itu dermawan. Malah maka saya lebih dermawan sampean-sampean ini. Besok masih bingung makan apa, tapi sudah ngasih orang, berani ngasih orang makan. Itu dermawan. Oh, besok gimana masih bingung, tapi masih berani memberi orang. Itu dermawan. Uang tinggal 50.000, diutang 50.000. Itu dermawan, berani ngasih utangan 50.000, termasuk orang yang di Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin As, Sayyidina Zubair bin Awam, dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Selama ini kita itu sering dengar sejarah sahabat-sahabat miskin, atau nggak tahu miskin ini nasib atau pilihan, kan bingung. Nasib apa memang nggak bisa berjuang karena miskin. Wa kanat dunya fi aqwabihim la fi qalbihim. Maka sebenarnya sahabat-sahabat itu tadi ya, rahasianya kenapa kaya. Yang pertama, tujuannya hanya untuk Kanjeng Nabi, atau untuk agama Allah dan Kanjeng. Dia cuma itu, sudah fokusnya cuma di sini. Yang kedua, dunia itu hanya ada di tangan tapi tidak di dalam hati. Saya ngaji ini kan sering bilang bahwa sebenarnya al-muradu bid dunya, yang dimaksud dengan dunia itu adalah sesuatu yang bisa memotong atau yang bisa menutup hubungan
antara dirimu dan Allah Subhanahu. Nah itu dunia. Apa saja itu berarti. Jika harta bisa menutup, bisa melupakan hubungan dirimu dengan Allah, berarti itu dunia. Jika istrimu, jika anakmu bisa menutup hubunganmu dengan Allah, berarti itu dunia. Tapi selama Anda kaya, punya istri, punya anak, kok tidak menutup hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak disebut dunia. Paham ya? Nanti salah kaprah, ngaji Gus Wakil nggak boleh kaya, suruh miskin terus. Nggak boleh, kaya itu wajib. Sahabat itu kaya. Tapi kekayaan kita tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masalahnya ya itu, Dadang Husain kalau dikasih kaya pasti lupa. Nanti masalah, maka Allah kadang nggak usah kaya lah biar kita saja. Itu. Terus nggak ngaji kan repot. Nah, wakanat dunia fi akwa yulaya fi qalbi fi qulubi, maka dunia itu di tangan para sahabat itu ya hanya di tangan saja, tapi tidak sampai masuk ke hati. Nah, pada mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji sahabat-sahabat itu dengan kefaqih, dengan miskin, sampai cahaya mereka sempurna. Di sahabat itu dulu juga diuji miskin semua, miskin. Setelah dia miskin, dia fakir, terus sampai ngeluhnya habis. Paham ya? Sampai ngeluhnya habis. Nah, mentok sudah. Maka ketika sudah ngeluhnya habis, di hatinya yang ada hanya Allah dan Kanjeng Nabi, maka bersih total. Setelah bersih hatinya, maka harta itu dah datang, dunia itu dah datang. Kenapa harus bersih? Karena ketika dia menggunakan dunianya kalau tidak bersih, pasti bermasalah. Saya ngasih uang Mbak Dadang 1 juta sama ngasih uang gopur 1 juta, itu pasti kegunaannya pasti beda. Kalau Mbak Dadang mungkin dibawa pulang, kalau gopur paling beli, beli kuota buat telepon. Lu, ini manfaat mana kira-kira? Karena sudah selesai hatinya. Paham ya? Maka kalau Anda pengen dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa dunia, bersihkan hati Anda dulu. Bersihkan dulu hati Anda, biar tidak seperti tadi itu, ngasih uang Mbak Dadang 1 juta sama ngasih uang gopur 1 juta. Kalau Mbak Dadang pasti lebih manfaat dibanding gopur, pasti udah. Maka Allah itu tahu sebenarnya kita itu belum pantas dikasih titipan harta. Kalau sudah hatinya bersih, Gus, tapi ada Gus orang yang nggak jelas kaya, beda lagi. Itu bukan dari, itu namanya istidraj. Kalau bahasa Jawa itu apa ya? Ngelulu. Nggak tahu kalau bahasa Sundanya apa itu. Ngelulu, ngelumpul. Ada anak kecil minta permen, ya, nangis nggak dikasih, terus bapaknya nggak ngasih 1 tapi udah ambil semua. Nah gitu, apa itu namanya? Kan ngelulu. Oh ya, ngumpul. Tadi nggak jelas. Oh ya, jaga sembuh. Makin gak jelas aja nih gopungnya. Jadi ada anak kecil minta permen, batuk minta permen, nggak dikasih, minta terus. Akhirnya bapaknya udah semuanya aja ambil. Itu ngelulu namanya. Ngeluh. Anak kecil ya udah nggak peduli ya, diambil dimakanin. Nggak tahu dia, nggak tahu kalau
Sabaru anha khina fukitat wa syakaru wa khina wujidat. Intinya bahwa kalau kita, jika harta itu diberikan lebih dini, tadi ya saya jelaskan, kalau harta itu diberikan kepada sahabat itu lebih dini, maksudnya lebih dini apa? Sebelum hatinya bersih, bisa jadi mereka sahabat itu akan rusak akibat harta. Maka sahabat itu diselesaikan dulu hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika sahabat tadi diberikan harta sesudah memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan dirinya, yakinnya betul, maka mereka akan mempergunakannya dengan amanah. Makanya hatinya selesai dulu. Hatinya selesai. Kalau hatinya tidak selesai, pasti yang diberi Allah memberi kita ini digunakan yang enggak jelas, yang enggak. Para sahabat semua itu menjalankan perintah Allah, ia memang sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai. Hak-haknya Allah lebih didahului. Jam bayar zakat ya zakat, sedekah ya sedekah. Kalau hatinya enggak bersih, belum selesai, ya repot. Ya, punya uang mestinya jamnya zakat enggak mau. Kan begitu. Maka ketika selesai hati kita itu selesaikan dulu. Baru Allah pasti percaya. Kalau hati kita itu sudah selesai, Allah itu pasti percaya. Karena titipan yang Allah titipkan kepada kita itu, kita amanah. Sama harta anak juga sama. Nah ini dititipin anak, ya kalau udah amanah, kalau didiknya ngawur ya repot. Wa inna mabtalahum wa hu bil waqaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.